Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Denny Saputra Lubis selaku moderator kelompok 1. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul Konsep Dasar Ekonomi Internasional. Dalam presentasi ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan yang sangat luar biasa, yaitu ada Melisa Zalianti, Sela Febriani, Indah Suzana, dan yang terakhir itu ada Ferawati Fakwahan. Kami akan membahas mengenai pengertian ekonomi internasional, ruang lingkup ekonomi internasional, ilmu ekonomi internasional, dan ciri-ciri perdagangan internasional. Kami harap melalui presentasi ini kami semua dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana hubungan ekonomi antar negara dapat mempengaruhi kesejahteraan global. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai memaparkan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materinya. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana negara-negara saling berinteraksi melalui perdagangan barang, jasa, modal, tenaga kerja, teknologi, dan informasi. Ilmu ini memadukan ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah ekonomi global. Yang pertama, pandangan ahli. International Economics menegaskan bahwa ekonomi internasional menganalisis alasan negara-negara berdagang, manfaatnya, serta dampaknya terhadap distribusi pendapatan nasional. Charles Kinderbrook menyatakan bahwa ekonomi internasional fokus pada transaksi antar negara dan instrumen kebijakan yang memengaruhinya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa Zalianti. Silakan Melisa. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional sangat luas, meliputi perdagangan barang dan jasa, arus modal internasional, perpindahan tenaga kerja, teknologi, dan data. Selain itu, faktor non-ekonomi seperti bahasa, budaya, politik, dan sistem keuangan turut mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antar negara, mencakup perdagangan barang dan jasa, aliran modal, tenaga kerja, serta kebijakan fiskal dan moneter lintas negara. Menurut Krugman dan Ostfeld 2009 menjelaskan interaksi ekonomi antar negara termasuk perdagangan, keuangan, dan kebijakan. Dan menurut Salvatore 2013 membahas alasan terjadinya perdagangan antar negara serta dampak dan kebijakannya. Selanjutnya ada ilmu ekonomi internasional. Di sini ilmu ekonomi internasional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ilmu ekonomi terapan. Untuk ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menerangkan dan menguraikan fenomena-fenomena ekonomi yang ada. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis, yaitu cara suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ilmu ekonomi teori ini dipecah menjadi 2 bagian, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi yang mempelajari penerapan dasar-dasar umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab-sebab dan pentingnya kejadian dalam ekonomi deskriptif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sela Febriani. Selanjutnya yaitu cakupan dan ruang lingkup ekonomi internasional. Cakupan utama yang pertama ada ekonomi deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena ekonomi antar negara. Yang kedua ada ekonomi teori, yaitu menjelaskan mekanisme dan hukum ekonomi lintas negara. Dan yang terakhir ada ekonomi terapan, yaitu penerapan teori ekonomi dalam kasus nyata. Ruang lingkup kegiatan. Yang pertama ada perdagangan internasional, yang kedua ada investasi asing, yang ketiga ada tenaga kerja, yang keempat ada teknologi, dan yang terakhir ada informasi ekonomi dan data.
Perdagangan antara negara ekonomi internasional. Perdagangan antar negara adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antar negara. Menurut David Ricardo, 1817, negara memperoleh keuntungan dari keunggulan komparatif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Ciri-ciri perdagangan internasional. Ciri-ciri perdagangan internasional memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, pergerakan sumber daya. Yang ketiga, pertukaran teknologi. Yang keempat, pengaruh terhadap neraca pembayaran. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi global. Selanjutnya ada variabel ekonomi internasional. Kajian utama ekonomi internasional meliputi 24. Yang pertama, teori perdagangan internasional, yang kedua kebijakan perdagangan internasional, yang ketiga pasar valuta asing, yang terakhir itu ada neraca pembayaran atau balance of payment. Menurut Menkyu, tahun 2018 neraca pembayaran mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan dunia luar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferawati. Selanjutnya kita masuk ke gap analysis to circle. Yang pertama itu proteksionisme, itu perlindungan pasar kosmetik, di mana misalkan pemerintah mengenakan tarif impor tinggi agar produk dalam negeri lebih kompetitif. Dan yang kedua itu fluktuasi kurs, yaitu perubahan nilai tukar yang mempengaruhi perdagangan, di mana ketika nilai tukar tidak stabil, harga ekspor dan impor ikut berubah, sehingga bisa mengganggu aktivitas bisnis. Dan yang ketiga itu ada pengangguran, akibat ketidakseimbangan pasar tenaga kerja global, di mana itu hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat menurun. Dan yang keempat itu ada krisis ekonomi, itu dampak ketidakseimbangan sistem keuangan global. Itu menyebabkan banyak negara mengalami resesi. Dan yang terakhir ada kesenjangan ekonomi, pertumbuhan modal lebih cepat daripada pendapatan. Ini tuh hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ekonomi internasional menghubungkan negara melalui perdagangan, investasi, tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi. Globalisasi membawa efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga resiko ketimbangan dan fluktuasi pasar. Perlunya keseimbangan antara liberalisasi, perdagangan, dan proteksi nasional demi stabilitas ekonomi global. Selanjutnya akan dilanjut oleh Denny. Ekonomi internasional mengajarkan kita satu hal penting bahwa dunia ini saling terhubung. Keputusan satu negara bisa berdampak bagi negara lain dan setiap kerjasama bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi mari kita menjadi generasi yang bukan hanya memahami teori, tapi juga mampu berperan dalam menciptakan ekonomi global yang adil, terbuka, dan berkelanjutan. Terima kasih atas teman-teman semuanya. Semoga kita semua semakin siap menjadi bagian dari dunia ekonomi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.